Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, Salam. Ya, saya berharap agar supaya Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat-jemaat Tuhan untuk bisa mengikuti pemberitaan Tuhan, firman Tuhan dengan baik, karena jam kita sudah menunjukkan jam 10 ya. Biasanya saya memulai khotbah itu di jam setengah 10 lewat 5 menit, tapi nggak apa-apa. Kita nggak merasa rugi. Pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian, kita telah memuji-muji nama Tuhan dan telah menjadi berkat bagi kita semua tentunya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang menang atas pencobaan, ya, menang atas pencobaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita masih dalam pembacaan yang sama di dalam Matius 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 tentang pencobaan di padang gurun. Ya, saya sudah jelaskan saudara-saudaraku di beberapa minggu pertama, ya, apa arti pencobaan? Pencobaan itu adalah pembujukan iblis yang selalu membujuk kita pada waktu kita mengalami suatu masalah dalam hidup ini, pada waktu kita stres mengalami masalah, maka ketika itu ada pembujukan yang terjadi sehingga akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu yang namanya pencobaan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, 2 minggu berturut-turut kita sudah membahas 2 topik atau 2 tema. Yang pertama adalah kita telah membahas mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi di dalam hidup kita. Kita sudah mengetahui itu. Dan yang kedua, topik yang kedua atau tema yang kedua adalah mengenai perkataan iblis yang harus diwaspadai. Apa sih perkataan-perkataan iblis yang harus diwaspadai pada waktu kita sedang mengalami pencobaan, pada waktu kita sedang mengalami masalah hidup? Ada perkataan-perkataan iblis yang membisikkan ke telinga kita yang harus kita waspadai, dan itu pun kita sudah ketahui, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu itu tidak akan pernah lupa, ya. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, nah pada pagi hari ini atau pada hari ini kita akan sampai pada level solusi bagaimana kita menang atas pencobaan itu, ya. Bagaimana agar supaya kita bisa menang atas pencobaan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara berkati oleh Tuhan, Piala Dunia tahun 2022 yang dimenangkan oleh negara Argentina, ya, kita ketahui bersama bagaimana pada saat itu tim negara Argentina di babak penyisihan itu dikalahkan oleh tim Arab Saudi, dan kekalahan ini adalah kekalahan yang terburuk yang dialami oleh negara Argentina pada saat itu di Piala Dunia. Nah, Bapak saudara-saudara berkati oleh Tuhan, mereka dihujat, ya. Begitu banyak netizen yang membuli Messi dan kawan-kawan, saudara. Tetapi ada suatu perkataan dari Lionel Messi dan kawan-kawan, dia katakan gini, kami mau bangkit, dia katakan. Kami mau bangkit dan kami optimis bahwa kami akan mengalahkan semua musuh-musuh kami, dan kami sangat optimis kami akan juara di tahun 2022. Saudaraku berkati oleh Tuhan, kenyataannya memang demikian, ya. Negara Argentina membabat habis lawan-lawannya dan mereka mengangkat trofi Piala Dunia tahun 2022. Ada yang saya lihat di sini, saudaraku, yaitu satu pernyataan dari Lionel Messi. Dia katakan, saya mau bangkit, kami mau bangkit, dan kami optimis kami menang di tahun 2022 ini, saudara. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, sebelum kita jauh berbicara tentang menang atas pencobaan, ya, saya ingin kita semua sepakat, saudara, ya. Kita semua sepakat, saya mau menang, ya kan? Kita semua sepakat dulu, ya kan gitu. Saya mau menang atas pencobaan. Jangan sampai ada terlintas dalam pikiran saudara, oh Letnan, no, Letnan. Saya belum mau menang, Letnan. Ya, dari pencobaan ini, Letnan. Letnan, saya masih nyaman saya, Letnan, ya, sama si dia, ya, gitu kan, sama piaraan saya, Letnan, ya. Letnan, no, saya belum mau keluar dari pencobaan ini, Letnan. Saya mau nyaman, saya masih nyaman, Letnan, ya. Saya masih nyaman tidur sama pacar saya walaupun saya belum menikah, Letnan, ya. Letnan, saya belum mau keluar dari pencobaan, Letnan, ya. Saya masih nyaman dicomot sana sini sama pacar saya, Letnan. Saya masih nyaman, Letnan. Saya belum mau keluar dari pencobaan ini, Letnan. Saya belum menang atas pencobaan ini, Letnan. Saya masih nyaman, Letnan, menjadi tanah longsor, Letnan, ya. Saya masih nyaman, Letnan, jadi apa? Tanah sengketa, mulut saya masih nyaman, Letnan. Ya, cerita orang sana kemari, ya. Letnan, saya masih nyaman, Letnan. Saya belum mau keluar dari pencobaan ini, Letnan. Saya masih nyaman tipu-tipu istri saya itu, Letnan, ya.
Istri saya itu lucu, ya polos letnan ya, enak ditipu letnan ya. Dapat uang 500.000, saya kasih 300.000, dia aman-aman saja letnan ya. 200.000 gua pakai mabuk ya, judi dan lain sebagainya. Saya masih nyaman letnan, saya nggak mau letnan ya. Jadi pada pagi hari ini sebelum terlanjur kita jauh berbicara ya, sampai mulut letnan berbusa-busa untuk mengatakan bagaimana caranya kita menang atas pencobaan ini, kita harus sepakat dulu. Saya mau menang ya. Sama-sama kita katakan, saya mau menang. Sekali lagi, saya mau menang. Haleluya. Saudara-saudaraku ya, jangan sampai ketika kita selesai mendengarkan firman Tuhan ini, kemudian beberapa hari kemudian ada istri dari jemaat datang kepada saya, letnan, waduh letnan, selesai kami dengar firman Tuhan itu letnan, suami saya bukannya semakin murah hati letnan, tetapi tambah pelit letnan ya. Kalau letnan kemarin katakan 500 dia kasih saya 300, sekarang enggak lagi letnan, 500 sudah jadi 100 letnan. Waduh, ya 400-nya kemana saya nggak tahu letnan ya. Tapi dia akhir-akhir ini letnan sudah sering pulang tengah malam, sering pulang subuh, kemudian bau alkohol lagi letnan ya. Saya sudah doa letnan, sudah doa letnan. Nah ini yang saya mau katakan Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Kalau sekali lagi saya katakan, kalau istrimu sudah berdoa, hati-hati saudara. Saya mau katakan itu ya. Kalau istrimu sudah berdoa itu hati-hati ya. Tetapi saudara berkata oleh Tuhan ketika engkau Pak, ya sorry ya saya mau katakan ini ya. Ketika engkau pulang subuh, pulang tengah malam, engkau baru selesai main judi, engkau minum, engkau main perempuan, engkau sama piharaanmu itu. Ya. Saya lebih senang pakai kata piaraan, sorry ya untuk kata-kata ini ya. Saya lebih senang pakai kata piaraan ya. Bukan selingkuhan, kalau selingkuhan itu masih manusia. Ya kan gitu. Tapi kalau piaraan itu kita berbicara tentang binatang. Sorry saudara. Ya. Karena kenapa? Karena hanya binatang itu yang gonta-ganti pasangan, betul? Dia gonta-ganti pasangan itu binatang, saudara. Ya. Saudara kenal anjingnya? Tahu anjingnya? Anjingnya itu hampir sedang naik, saudara, dia cium lagi. Oh, ini beda lagi parfumnya. Naik lagi, saudara. Ya kan? Kemudian dia pindah lagi, ketemu lagi. Oh, bau parfumnya lovely ini, lain lagi kan gitu. Naik lagi, saudara. Ya, makanya saya lebih senang pakai kata piaraan, saudara. Ya, jadi saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, saya mau katakan pada waktu engkau keluar datang, saudaraku ya, dari tempat judika di situ, dari tempat minum mabuk, engkau dari tempat piharaanmu sana. Ketika engkau sampai ke rumah, istrimu ada di depan pintu, ketika pinggang gini. Kemudian dia katakan, Pak, engkau dari mana? Ya, ini udah jam berapa Pak? Ini jam 2 pagi Pak. Hah? Engkau dari mana? Ini udah jam 2 pagi Pak. Engkau masih aman Pak. Saya katakan engkau masih aman. Ya, selagi suaramu lebih keras daripada istrimu dan engkau mengatakan, Mak, Bapak lembur. Papa lembur. Mak, Mama itu harus bersyukur punya papa seperti papa ini. Punya suami seperti papa yang mau kerja lembur. Ya, kadang-kadang biasa istri langsung, Papa kok sudah mulai kasar ya, kayak gitu kan. Langsung nangis gitu. Tapi apabila saudara mendapati istri saudara, ya, saudara pulang tengah malam, saudara dapat istri saudara sedang doa, seperti yang saya katakan, sedang doa kusut, air mata keluar, kemudian dia katakan, Tuhan, saya nggak tahu Tuhan, suami saya saat ini ada di mana. Tetapi saya tahu, saya punya Tuhan, dan Tuhan tahu suami saya di mana, dan Tuhan tahu apa yang diperbuat suami saya. Nah itu saudara, kita dalam bahaya saudara. Ya, saudara dalam bahaya. Kan tidak mungkin saudara duduk di sampingnya kemudian saudara katakan, Tuhan, walaupun Tuhan tahu di mana saya tadi, apa yang saya lakukan Tuhan, jangan kasih tahu dia Tuhan. Kan gak mungkin saudara. Ya kan? Gak mungkin seperti itu. Kita dalam bahaya. Nah ini yang saya mau katakan saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan. Ya, kalau memang itu masih ada di dalam kehidupan saudara dan saya nggak peduli apakah kita sebagai istri, apakah kita sebagai suami, apakah kita sebagai anak-anak muda. Kalau itu masih ada di dalam kehidupan kita, kita masih hidup, kita masih tertidur di dalam dosa yang dalam itu. Saya mau katakan hari ini kita putuskan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau menang atas pencobaan itu. Tuhan saya mau keluar atas pencobaan itu. Karena yang saya mau katakan, firman Tuhan yang mau katakan ketika engkau masih hidup di dalam dosa,
Pak, engkau ketika engkau masih hidup di dalam dosa, Pak. Ibu, ketika engkau masih hidup di dalam dosa, Bu. Ya, anak-anak muda ketika engkau masih hidup di dalam dosa, saya mau katakan, bukan hanya engkau yang tersiksa. Bukan hanya engkau yang menanggung. Bukan hanya engkau yang menderita. Tetapi istri, anak-anakmu, suamimu akan menderita, yang akan kena imbasnya, saudara. Ya, akan kena imbasnya, saudara. Tetapi kalau hari ini engkau katakan, Tuhan saya mau keluar, Tuhan saya mau menang atas pencobaan ini, Tuhan saya mau memberikan hidup saya, Tuhan engkau jamah, engkau pulihkan Tuhan, saya mau berubah, saya mau katakan firman Tuhan mau katakan, dia katakan engkau dan seisi rumahmu hari ini juga akan diselamatkan. Dengan satu kata, saya mau berubah, saya mau menang atas pencobaan ini. Saudara berkati oleh Tuhan, orang-orang yang menang atas pencobaan, saya mau katakan, orang-orang yang menang atas pencobaan adalah orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Amin. Orang-orang yang menang atas pencobaan adalah orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah marah kepada orang-orang berdosa, no, saudara. Ya, nggak pernah Tuhan marah kepada orang-orang yang berdosa. Tuhan tidak pernah marah kepada pesina, perempuan pesina, enggak. Ya kan? Tuhan katakan dosamu telah diampuni dan pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi yang lebih buruk dari saat ini. Tuhan gak pernah marah, saudara. Tuhan gak pernah marah kepada pemungut cukai Sakeus. No. Ya, enggak. Justru Tuhan katakan engkau bertobat hari ini, engkau dan seisi rumahmu. Bukan cuma engkau yang diselamatkan, tapi seisi rumahmu itu diselamatkan. Tuhan sayang kepada kita orang-orang berdosa, saudara. Makanya Tuhan datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi justru yang Tuhan marah itu kepada apa? Kepada orang yang sudah sosokan, kepada orang yang sudah rohania, ya, kepada orang yang sudah sesuci, kudus hidupnya. Ya. Itu yang Tuhan marah, kelihatan pelayanannya luar biasa, wow, gitu loh. Sorry saya mau katakan ini, yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang membawa Tuhan Yesus ke pengadilan A, B, dan C itu bukan pesina, bukan Sakeus pemungut cukai, no, tetapi orang-orang gereja. Sorry saya mau katakan ini, para imam yang tiap hari mengurus gereja, sorry. Para imam yang setiap hari berdiri di mimbar menyatakan kebenaran-kebenaran. Para ahli Taurat yang tahu firman Tuhan, mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. Ini yang saya mau katakan. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang Kristen kelihatannya kita wow pelayanan. Oh ternyata kehidupan kita sedang menyalibkan Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau itu masih terjadi dalam hidup kita, hari ini mari katakan, saya mau putuskan semuanya itu, saudara. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau menang atas pencobaan. Bagaimana kita bisa menang atas pencobaan hari ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, menurut firman Tuhan dan bukan Letnan Romia, kita harus bersiap menghadapi tantangan. Itu yang pertama. Kita harus bersiap menghadapi tantangan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kejatuhan kita sebagai orang-orang percaya itu kadang-kadang bukan karena disebabkan oleh masalah yang terlalu rumit. Bukan karena disebabkan oleh masalah tantangan yang terlalu berat. No, karena Tuhan Yesus katakan pencobaan-pencobaan yang engkau alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan tidak akan pernah melampaui batas kemampuanmu. Pada saat engkau dicobai, aku akan memberikan jalan keluar bagimu. Itu kata Tuhan Yesus. Makanya saya katakan kadang-kadang kita jatuh ke dalam dosa. Bukan karena masalah terlalu rumit. Bukan karena pencobaan terlalu berat. Bukan karena masalah terlalu tidak bisa kita atasi. No, saudara. Tetapi karena kitanya yang gak siap untuk menerima tantangan itu, saudara. Saudara berkati oleh Tuhan, kalau kita hanya berdiri begini aja ya, kita nggak siap. Orang senggol begini aja kita langsung jatuh. Tetapi kalau kita pasang kuda-kuda yang kuat, orang mau senggol, orang mau tendang kita kan gitu, kita tetap berdiri kokoh, saudara. Pertanyaannya bagaimana kita untuk bisa bersiap? Harus ada latihan. Makanya firman Tuhan katakan latihan banani itu terbatas gunanya, tetapi latihan rohani itu, ibadah itu sangat besar gunanya, saudara. Harus ada latihan. Makanya sering saya sampaikan sebelum kita ditabiskan seperti yang dikatakan Pak Bangun tadi,
Kita harus ada persiapan dulu. Nah, saya baru tahu tadi pagi ini, ternyata Pak Theo adalah pemimpin Korps Kadet. Nah, ini tanggung jawab Pak Theo ini ya, harus menyampaikan ini. Ya. Sebelum kita ditabiskan, kita harus mengerti dulu itu apa itu namanya pertobatan, saudara. Ya, harus ada usaha dulu. Kita benar-benar harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan duniawi kita. Kita harus benar-benar meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita, saudaraku. Karena itu merupakan latihan-latihan rohani kita. Nah, bagaimana caranya, Letnan? Ya, engkau harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Engkau harus belajar mengampuni orang yang telah mengecewakanmu. Engkau harus belajar mengasihi orang yang telah menyakitimu. Ya kan? Engkau harus mengampuni. Oh, Letnan, gak bisa, Letnan. Kalau mungkin yang lain, Letnan suruh sama saya, mungkin masih bisa. Tapi kalau mengampuni orang yang sudah menginjak-injak harga diri saya, Letnan, orang yang sudah menipu saya, mengecewakan saya, orang yang sudah pergi meninggalkan saya setelah saya menyerahkan semua apa yang menjadi milik saya, Letnan, kemudian saya mengampuni dia. No, Letnan. Itu tidak mungkin saya lakukan, Letnan. Tidak mungkin saya bisa mengampuni ibu saya, Letnan. Dari kecil saya, Letnan, saya nggak tahu ibu saya pergi kemana. Kemudian ketika saya besar dia datang, ini loh nah ibumu nah. Nggak mungkin saya bisa mengampuni dia. Ya, saya nggak mungkin bisa mengampuni ayah saya yang telah meninggalkan saya, kan gitu. Dia telah meninggalkan saya masih di dalam kandungan. Saya nggak tahu bapak saya. Kemudian ketika saya besar, bapak saya datang. Oh, ini bapakmu. Saya nggak mungkin mengampuni, Letnan. Saya nggak mungkin bisa mengampuni, Letnan. Saya mau katakan Letnan pun dulu berbicara begitu. Letnan dulu berpikir begitu. Nggak mungkin saya bisa mengampuni orang yang telah mengecewakan saya. Nggak mungkin saya bisa mengampuni orang yang telah menyakiti saya. Tetapi ketika Letnan baca firman Tuhan, Letnan menemukan ayat yang mengatakan, saudaraku, kalau engkau mengampuni, maka dosamu akan diampuni oleh Bapamu di surga. Kalau engkau mengampuni, engkau mengasihi, engkau sedang mengumpulkan bara api di atas kepala lawanmu. Saudara berkati oleh Tuhan, yang saya mau katakan, kalau saudara dan saya gak bisa mengampuni orang yang telah bersalah kepadamu, kalau kita gak bisa mengampuni orang yang telah mengecewakan kita, kalau kita gak bisa mengasihi orang yang telah menyakiti kita, yang telah tipu-tipu kita, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Sama, saudara. Oh, Letnan, no, Letnan. Saya kan gak menyakiti, Letnan. Ya, saya gak mengecewakan, Letnan. Benar, kau tidak mengecewakan, kau tidak tipu orang. Tetapi ketika engkau tidak bisa mengampuni, engkau tidak bisa mengasihi orang yang telah menyakitimu, maka engkau sama saja dengan orang-orang dunia. Nah, itulah perbedaan kita, saudaraku. Itulah perbedaan kita orang-orang dunia dengan orang-orang Kristen. Orang dunia mengasihi apabila dia kasihi. Orang dunia akan memberi apabila dia diberi. Tetapi orang Kristen, orang percaya kepada Kristus, pengikut Kristus, itu sebaliknya, ketika dia disakiti, ketika dia kecewakan, justru disitulah dia akan timbul seperti emas. Dia akan lebih mengasihi, saudara. Makanya saya katakan, saudaraku, kalau orang-orang yang sudah pernah dikecewakan, surya, orang-orang yang sudah pernah dikecewakan, orang-orang yang sudah pernah disakiti, saudaraku, ditinggalkan, saudaraku, berkati oleh Tuhan, ya. Orang-orang yang sudah pernah ditipu-tipu gitu ya, mau ditipu bisnis, mau ditipu pacar dan lain sebagainya, saudaraku. Pada waktu mereka ya diperhadapkan dengan masalah yang sama, mereka katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk masalah ini. Tuhan terima kasih untuk masalah ini. Saya tahu pembalasan itu bukan hak saya. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dan saya tahu kalau Tuhan telah menolong saya, telah mengeluarkan saya di masa yang lalu dengan masalah-masalah yang rumit. Dan saya tahu Allahku lebih dahsyat lagi akan menolong saya, mengeluarkan saya dari masalah yang saya hadapi saat ini. Itu baru orang Kristen, saudara. Saudara yang berkata, makanya jangan katakan, waduh Tuhan janganlah Tuhan bawa saya dalam masalah, dalam padang gurun, Tuhan, janganlah Tuhan, Anda mulai kus. No, seharusnya kita sebagai orang Kristen katakan kepada Tuhan, Tuhan kasih saya iman yang kuat, Tuhan. Tuhan kasih saya iman yang teguh, Tuhan. Saya tahu hari ini ada masalah, hari ini ada tantangan, hari ini ada rintangan, tetapi saya tahu Allahku lebih dahsyat dari apa yang saya alami hari ini. Dan saya tahu Tuhanku itu lebih besar, saudara.
Makanya ada pujian yang mengatakan Tuhanku itu lebih besar. Ya, ada yang tahu lagunya? Aku punya Tuhan yang besar. Kita nyanyikan lagu itu ya, chordnya aja, ya, saudara-saudara, ya, supaya kita tahu Tuhan kita, aku punya itu Tuhan yang besar, saudara-saudaraku ya, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Chordnya aja, Rian. Kita nyanyi bareng-bareng, saudara, begitu deh. Mari katakan, aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih keras lagi kita akan, aku punya Tuhan yang kuasa. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudaraku, kita punya Tuhan yang besar, bukan? Ya, jadi jangan cuma kita nyanyikan aku punya Tuhan yang besar, saudara. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan mau mengeluarkan kita. Kalau kita mau, Tuhan akan mampu melakukan itu, saudaraku. Ya, yang kedua, saudara, berkati oleh Tuhan. Bagaimana agar supaya kita bisa menang atas pencobaan? Yang kedua ya adalah menyadari kuasa yang ada dalam diri kita. Nah ini, menyadari kuasa yang ada dalam diri kita, saudaraku. Tuhan Yesus pada waktu di padang gurun, saudara, dia sangat-sangat menyadari dia memiliki kuasa yang luar biasa sekali yang telah diberikan Bapaknya kepadanya, saudaraku. Makanya, saudaraku, pada waktu Yesus dicobai, dia nggak mengeluarkan kata-kata kotor, ya kan? Dia nggak mengeluarkan kata-kata caci maki, saudaraku. Kata-katanya apa? Kata-katanya firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dia menang dari pencobaan itu, saudaraku. Nah ini yang saya katakan, saudara-saudaraku, berkati oleh Tuhan, kegagalan kita sebagai orang-orang Kristen. Kegagalan kita sebagai orang-orang Kristen adalah kita tidak memahami, kita tidak menyadari ada kuasa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita tidak menyadari ada kuasa yang begitu besar yang Tuhan telah berikan, Tuhan taruh di dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk menolak segala bujukan-bujukan, untuk menolak segala pencobaan-pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menang atas pencobaan itu. Sehingga apa yang terjadi? Kita menjadi Kristen-Kristen yang cengeng, saudaraku. Kita menjadi kekristenan kita menjadi Kristen yang kekanak-kanakan, ya kan? Apa-apa dibawa sedih, saudaraku. Apa-apa dibawa kecewa, saudaraku, ya kan? Apa-apa dibawa perasaan, saudaraku. Kata-kata kita tidak lagi menjadi kata-kata berkat, saudara. Justru kata-kata berkat berubah menjadi kata-kata kutuk. Rumah tangga kita ya berubah, saudaraku, yang berkati oleh Tuhan, menjadi kebun binatang. Rumah tangga kita berubah menjadi lapangan sepak bola. Rumah tangga kita berubah menjadi ring tinju, saudaraku. Kenapa? Karena kita tidak mengerti ada kuasa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita untuk dapat menyelesaikan setiap masalah demi masalah di dalam rumah tangga kita. Kalau itu kita pahami, saudara, berkati oleh Tuhan. Kalau itu kita pahami, saya meyakini para istri-istri akan tahu bagaimana menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Istri akan tahu ketika suaminya marah, dia tahu, oh, saya punya kuasa, saya mampu meredakan suami saya yang sedang marah. Ya, saya tahu apa yang menjadi kelemahan suami saya. Saya tahu apa yang menjadi kesukaan suami saya. Jangan sampai istri-istri nggak tahu apa yang menjadi kesukaan suami saya, suami Anda ya. Berbahaya itu kalau Anda nggak mengetahui apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi hobi suami Anda dalam bahaya. Bisa-bisa cuma dompetnya Anda bisa kuasai, tetapi hatinya dikuasai oleh wanita lain, saudara. Ya. Jadi Anda harus tahu, saudara. Oh, saya tahu suami saya itu suka
pakai baju hijau. Istri mulai mandi kan gitu kan, cantik-cantik, harum-harum, kemudian pakai baju hijau, ya kan? Suami mulai lihat, wah mama udah pakai baju hijau, redah marahnya, saudaraku ya. Masalah selesai, saudaraku ya. Ring tinju berubah menjadi ring smackdown, saudara. Nggak perlu saya jelaskan ya. Jadi yang saya mau katakan, saudara, berkati oleh Tuhan, kalau seorang istri itu, oh tahu saya punya kuasa untuk menyelesaikan, saudara, iya kan? Saya punya kuasa untuk menyelesaikan, untuk mereda amarah dari suami saya, maka masalah akan selesai. Demikian pula suami. Ya. Kalau dia menyadari, oh saya punya kuasa diberi Tuhan untuk menyelesaikan masalah pada waktu istrinya marah-marah, ya, marah-marah istrinya oleh karena kesalahannya, saudara, berkati oleh Tuhan. Apalagi memang dasar istrinya itu memang pancerewet, ya kan? Sampai-sampai setan pun itu lari mendengarkan kalau istrinya itu bicara gitu kan. Kan ada seperti itu, saudaraku. Istri katakan, wah ini gara-gara setan ini setan ini, sampai suami saya lari. No, setan bilang, wah masa sih gara-gara saya, sedangkan saya pun gak tahan mendengar Anda berbicara. Kan gitu. Saya punya cerita, saudara, berkati oleh Tuhan. Tetapi ini jangan diikuti, ini hanya dilakukan oleh orang-orang profesional. Dan jangan sampai ada di jemaat ini. Saya punya cerita gini. Ada pasangan suami istri serang baku marah, orang Manado bilang. Baku marah, mereka cecok, saudara. Memang istrinya ini cerewetnya minta ampun, saudara. Memang minta ampun cerewetnya. Sampai-sampai suaminya sudah hampir-hampir nggak tahan. Mereka baku marah, saudara. Pada waktu mereka baku marah, suaminya katakan gini, kita nggak boleh baku marah dalam rumah. Ayo kita baku marah di luar rumah, di belakang rumah, katanya gitu. Akhirnya, wah karena istrinya juga berani, cerewet. Ayo, akhirnya mereka keluar di belakang rumah, saudara. Mereka keluar di belakang rumah. Di belakang rumah itu ada sumur yang dalam, yang nggak dipakai lagi sudah berpuluh-puluh tahun, saudara. Mereka bertengkar, akhirnya suaminya angkat istrinya, dia celupkan, dia masukkan ke dalam sumur itu. Tetapi jangan diikuti ya. Dia isi di dalam sumur itu, saudara-saudaraku, berkati oleh Tuhan. Kemudian beberapa menit kemudian, waduh, keluarlah sebuah makhluk yang aneh gitu loh. Keluar makhluk yang aneh. Makhluknya, wah pokoknya dia katakan marah-marah lah makhluknya seperti itu. Ya, dia bilang saya enak-enak tidur ya gitu, diganggu katanya gitu. Wah suaminya kaget. Lu siapa katanya gitu. Saya adalah penghuni, saya jin penghuni katanya. Penghuni sumur ini. Ya, saya sudah beratus-ratus tahun tidak pernah keluar dari dalam sumur ini. Suaminya tanya, terus kenapa Om Jin keluar? Gimana saya nggak keluar? Di dalam sana ada wanita, wah minta ampun cerewetnya. Sehingga saya nggak mampu, makanya saya keluar. Nah ini yang saya mau katakan ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu itu kalau sudah terlanjur sekali cerewetnya, jangankan suami Anda, setan pun nggak tahan mendengar Anda. Ya kan? Nggak tahan, saudara. Jadi hati-hati. Kemudian Anda katakan, oh ini gara-gara setan ini gara-gara setan suami saya pergi. Tidak. Setan bilang, no, bukan saya. Saya pun nggak tahan mendengar Anda. Nah gitu, saudara. Ya. Kita kembali lagi. Nah, waktu suami tahu saya punya kuasa, saudaraku. Saya punya kuasa untuk mengalahkan, untuk meredam amarah istri saya. Sehingga tidak terjadi percecokan lagi di dalam rumah tangga. Saya harus tahu apa yang menjadi keinginan istri saya. Kan gitu. Apa yang menjadi kesukaan istri saya. Kemudian suami mulai katakan, istri kan lagi marah-marah. Kemudian suami mulai katakan, "Mak." Nah, karena istri ini kan masih marah. Mama, udah tahu salah, masih manggil-manggil mama. Kan gitu biasa. Emang kenapa? Enggak sih, Mak. Papa perhatikan kalung emas yang mama pakai itu ya udah ketinggalan zaman katanya. Wah, istri langsung mulai redah. Emang sih, tapi kenapa? Ya kan, masih marah-marah katanya. Enggak sih, Mak. Papa sih punya rencana sih, Mak. Rencana apa? Ya, kalau mama mau sih, sebentar papa mau pergi belikan mama emas yang special edition katanya. Waduh, istrinya langsung katakan, "Pak, emang benar? Emang ada kalung yang special edition? Yang mama tahu itu hanya motor sama mobil." Oh, papanya bilang enggak. Bapaknya bilang, "Tidak, kalau untuk mama, walaupun itu enggak ada, papa harus dapatkan itu." Weh, istrinya langsung bilang, "Terima kasih Tuhan, ternyata pencobaan yang saya alami hari ini membawa keberuntungan." Ya kan? Membawa keberuntungan, saudaraku. Artinya pencobaan itu berubah menjadi suatu kebahagiaan.
Oke? Pencobaan itu berubah menjadi suatu kebahagiaan apabila apa? Apabila kita punya Tuhan. Apabila kita sangat menyadari saya punya kuasa yang Tuhan berikan kepada saya. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah-masalah itu, saudara. Saudara-saudara berkata oleh Tuhan, anak-anak muda, ya. Jadi sudah selesai ibu, sudah selesai bapak, nggak lengkap kalau tidak anak-anak muda. Sorry ya anak-anak muda ya. Hari ini Letnan mau ngomong agak keras sedikit. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting engkau selamat dunia dan akhirat. Saudara-saudara berkati oleh Tuhan, anak-anak muda, ya. Mengapa anak-anak muda itu jatuh ke dalam dosa dan gak bangkit-bangkit lagi, dia mati alias mati, saudara. Kenapa? Karena dia tidak menyadari ada kuasa yang Tuhan berikan kepada dia. Karena dia tidak menyadari ada kuasa Roh Kudus yang besar untuk mengalahkan setiap pencobaan, setiap bujukan-bujukan pacarnya, temannya itu, saudara. Dia gak menyadari itu. Makanya saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, engkau dipermainkan. Makanya engkau dipermainkan, anak-anak muda itu banyak dipermainkan oleh pacarnya, saudara. Makanya engkau memberikan dirimu dicomot sana sini, diraba sana sini, di strom sana sini. Ya kan? Makanya engkau itu menjadi apa? Menjadi piala bergilir. Sorry, saya pinjam kata-kata Om Gilbert. Piala bergilir, saudara, aku berkati oleh Tuhan. Kemudian engkau katakan dengan lebahnya, engkau katakan, wah saya laku, ya kan? Saya cantik. Tolol, engkau bukan laku, engkau bukan cantik, tetapi engkau sedang dipermainkan. Engkau sedang dijadikan pakaian second, saudara. Tahu pakaian second? Cakar kalau orang Palu bilang. Cakar itu, saudara berkati, dipegang di sini ketika kita nggak mau, kita opor sana sini, diambil lagi, opor sana sana. Ya. Kenapa itu terjadi, saudaraku? Ya kan? Karena kita tidak merasa, kita tidak menyadari bahwa ada kuasa yang luar biasa Tuhan telah berikan kepada kita. Sehingga begitu gampangnya kita dirayu. Sehingga begitu gampangnya anak-anak muda itu jatuh ke dalam dosa. Jatuh dalam minum-minuman keras, sorry saudara, saya mau katakan. Jatuh di dalam seks bebas. Jatuh di dalam narkoba. Lebih percaya teman. Kelihatannya teman mau menolong, ya kan gitu. Ya, memang sih lu kalau ada masalah, ya doa sih perlu, ya kan gitu. Biasa teman gitu. Doa sih perlu, ya kan. Nyanyi pujian perlu, ya kan. Baca firman Tuhan perlu, tetapi kalau engkau belum selesai masalah, itu rokok, ya kan? Itu sabu, ya, itu whisky. Minum dong, ya kan? Pada waktu engkau sudah mabuk, iya kan? Wah, engkau banyak sekali masalah. Hei, lu jual diri aja. Ya percuma lu, ya, daripada lu dipakai sama pacar lu nggak dibayar, lebih lu jual diri lu dapat duit. Ya. Hei, saya mau katakan, lu punya kuasa. Hei anak muda, lu punya kuasa yang Tuhan telah berikan kepadamu untuk menolak semuanya itu. Kalau hari-hari ini engkau masih tiru dengan pacarmu, walaupun engkau belum menikah, saya mau katakan nama hari ini putuskan itu. Kalau engkau tidak putuskan, engkau dalam bahaya dunia dan akhirat. Putuskan itu, saudara-saudaraku, ya, anak-anak muda. Kami para hamba-hamba Tuhan ini sayang sama kalian semua. Engkau adalah generasi-generasi gereja ini. Kalau engkau rusak gereja, generasi gereja berikutnya itu akan rusak dan hancur. No, Tuhan gak butuh pelayanan kita, oke? Tuhan gak butuh pelayanan kita. Tuhan butuh hati kita, kedekatan kita kepada Tuhan. Makanya saya mau katakan kepada saudara, kalau itu masih ada dalam hidup kita, ya, kita kelihatannya pelayanan kita, wow. No, saudara. Putuskan semuanya itu. Datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya adalah orang berdosa. Lu jangan berjanji. Kita jangan berjanji. Kadang-kadang kalau kita janji, hari ini kita janji, besok kita buat lagi. Tetapi mari kita mengaku dosa. Ya, lebih Tuhan hargai ketika kita mengaku, Tuhan saya nggak mampu Tuhan. Saya lemah sama perempuan Tuhan. Saya lemah sama obat-obatan Tuhan. Tuhan saya lemah ketika waktu duduk sama pacar saya, nggak bisa tangan saya itu diam Tuhan. Saya lemah Tuhan. Bawa kepada Tuhan, Tuhan jamah tangan saya Tuhan. Supaya nggak pegang-pegang lagi ke sana kemari. Ya, putuskan semuanya Tuhan, supaya selesai semuanya. Saya tahu Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Makanya Tuhan katakan, aku ini Tuhan yang adil loh. Aku menghargai ketika engkau datang mengaku dosamu. Maka saya Tuhan yang adil akan mengampuni dosamu. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, bagaimana agar supaya kita bisa mampu, saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan,
untuk menang atas pencobaan. Yang ketiga adalah yang saya mau katakan adalah firman Tuhan mengatakan kepada kita, bermitralah dengan Tuhan. Bermitra dengan Tuhan. Kita jangan mau berjalan sendiri. Nggak bisa, saudaraku. Pada waktu kita punya persoalan yang begitu berat, ketika kita mulai memikirkan, oh saya mampu untuk mengatasi persoalan itu, saya mau berjalan sendiri dengan kekuatan saya sendiri, saudara, saya mau katakan, saudara mau cari sampai kapan itu nggak akan bisa. Saudara harus bermitra dengan Tuhan. Saya mau katakan, ketika saudara dan saya bermitra dengan Tuhan, hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil bagi kita itu sangat mungkin bagi Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan bagimu. Pada waktu yang engkau katakan, oh sakit penyakit itu mungkin sudah nggak bisa sembuh. Tetapi ketika engkau bermitra dengan Tuhan, Tuhan katakan segala sesuatu yang mustahil itu akan menjadi berkat bagimu. Sesuatu yang mustahil itu akan menjadi mujizat di dalam kehidupanmu. Bermitra dengan Tuhan. Pada waktu engkau merasa, aduh rumah tanggaku dipandang sebelah oleh orang-orang, rumah tanggaku dalam keadaan yang tidak baik-baik, penuh dengan kekurangan, bukan kelebihan. Tetapi saya tahu, ketika saya bermitra dengan Tuhan, ya, kesengsaraanmu itu, pencobaanmu itu akan menjadi sukacita yang besar di dalam kehidupan kaum keluargamu. Saudaraku, saudara boleh baca, ya, tongkat di tangan Musa itu nggak ada artinya apa-apa, saudara. Hanya sepotong kayu, saudara. Ya, saya mau katakan kepada saudara, nggak ada artinya, saudara. Berkata oleh tongkat di tangan Musa nggak ada artinya. Tetapi ketika dia bermitra dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tongkat itu bisa membelah lautan yang begitu besar. Tongkat itu bisa memukul batu, kemudian batu itu mengeluarkan air, dan bangsa Israel bisa minum dari air itu. Kenapa? Karena yang kecil itu ketika dipakai bermitra dengan Tuhan, Tuhan akan rubah menjadi mujizat di dalam hidup. 5 roti dan 2 ikan gak ada apa-apanya. Murid-muridnya bilang, oh ini gak ada apa-apanya Tuhan. Masa 5 roti 2 ikan ini bisa memberi makan 5.000 orang? No. Ketika bermitra dengan Tuhan, 5 roti itu bisa memberi makan 5.000 orang, laki-laki, tidak termasuk orang tua, tidak termasuk wanita dan tidak termasuk anak-anak. Dan masih sisa berapa? 12 bakul. Sesuatu yang kecil ketika bermitra dengan Tuhan, saudaraku, akan menjadi mujizat di dalam kehidupan kita. Umban di tangan Daud tidak ada artinya, saudaraku, ya. Gak ada artinya umban di tangan Daud. Ya. Goliat katakan, weh, anjing ke aku, ya, anjing ke aku sehingga engkau datang kepadaku dengan panah. Daud katakan, no, aku nggak datang dengan panah, tetapi aku datang dengan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 1 kali tembak, saudaraku, Goliat tumbang. 1 kali panah, masalah selesai. Yang saya mau katakan, saudaraku, ya, membuka pintu yang besar, pintu masalah yang besar dalam hidup kita, itu nggak harus membutuhkan kunci yang besar. Membuka pintu yang besar itu, saudaraku, hanya membutuhkan kunci yang kecil, saudaraku. Artinya apa? Kalau yang sesuatu yang kecil itu yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita pakai, ketika kita bermitra dengan Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Apa itu yang kecil? Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, kalau engkau memiliki iman sebiji sesawi saja, sebesar biji sesawi saja, engkau mampu memerintahkan gunung ini pindah, saudara, dan dia akan menuruti. Ya. Kalau engkau memiliki iman sebiji sesawi saja, sebesar biji sesawi saja, ya, engkau pasti akan mengatakan, Tuhan, saya tahu mungkin sesuatu kenyataan dalam hidup saya, penyakit saya mungkin gak bisa sembuh, tetapi saya punya iman, Tuhan, sedikit saja iman saya, Tuhan. Saya percaya penuh, Tuhan, bahwa sakit penyakit yang saya derita saat ini tidak membawa kebinasaan di dalam hidup saya, tetapi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini akan menjadi saksi, dan saya tahu Tuhan akan memakai saya secara luar biasa melalui sakit penyakit ini. Dan apa yang Tuhan mau, pasti itu akan terjadi dalam hidup kita. Oh Tuhan, saya punya iman yang kecil, Tuhan, sebesar biji sawi. Rumah tangga saya mungkin berantakan, ya, tetapi saya punya iman percaya. Saya sangat percaya segala sesuatu yang telah hilang itu Tuhan akan gantikan 2 kali lipat di dalam kehidupan saya. Karena saya punya iman yang kecil, saudara. Gak ada yang mustahil. Saudara pakai iman, saudara. Saudara yang berkati oleh Tuhan, saya mau katakan, saudara butuh yang kecil itu, saudara, untuk membuka masalah-masalah yang ada dalam hidup saudara dan saya. Apa itu yang kecil itu? Yaitu iman, saudara. Ya, saudara pakai itu, saudara percaya itu. Saudara kalau nggak pakai itu, saya mau katakan percuma kita jadi orang Kristen, saudara.
Karena kita sudah dibekali sama iman. Tuhan sudah berikan iman kepada kita, saudara. Kita bermitra dengan Tuhan, saudara. Ya, kita pakai, kita percaya. Kita nggak perlu kita memikirkan gimana caranya saya mau melakukan ini. No. Kita percaya dan Tuhan akan melakukan itu dalam hidup saudara. Saya mengundang pemain musik. Saudara-saudara ini berkati oleh Tuhan. Yang saya mau katakan, kalau hari-hari ini, saudaraku, ya, kalau hari-hari ini kita sedang berdoa dan doa kita mungkin apa yang kita minta itu tidak seperti apa yang kita targetkan, tidak seperti apa yang kita harapkan. Saya mau katakan saudara berkati oleh Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Ya, engkau tidak sendirian. Tuhan melihat kita. Tuhan peduli kepada saudara dan saya. Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Tuhan menyayangi saudara dan saya. Saudara datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau mungkin ada hal-hal dosa-dosa yang masih mengganjal, berkat Tuhan hadir dalam hidup saudara. Untuk kesembuhan sakit penyakit saudara, untuk pemulihan ekonomi saudara, untuk pemulihan keluarga saudara, putuskan sekarang di dalam nama Tuhan. Ya, walaupun kita dibawa di padang gurun, Tuhan akan selalu membuka jalan bagi kita. Ada kesempatan bagi saudara dan saya. Saudara mau datang berdoa di bangku anugerah, atau mungkin saudara malu, oh saya malu, saya nggak mau dilihat orang. Saudara berdoa di bangku duduk, di kursi masing-masing. Berdoa saudara. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ketika jalan yang kulalui berputar di padang gurun. Seringkali kita di bawah Tuhan berputar-putar di padang gurun, ya. Tetapi kita tahu Allah yang telah berjanji mengeluarkan kita akan mengeluarkan kita dari padang gurun. Ketika jalan yang kulalui berputar di padang gurun, amin. Engkaulah. Saudara, kalau mau berdoa, saya persilakan untuk berdoa, saudara. Datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, saudara, agar supaya Tuhan menjamah hatiku, agar supaya Tuhan benar-benar merubah hidupku, keluargaku, sakit penyakitku menjadi sesuatu hal yang menyenangkan dalam hidup saya. Datang kepada Tuhan. Tuhan menantimu, saudara. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Menjamah hatimu, Tuhan menjamah hidupmu saat ini. Ketika engkau katakan Tuhan, sudah gak ada jalan, tetapi Tuhan akan membuka jalan bagi saudara-saudara. Tuhan akan memutuskan belenggu-belenggu dosa, dan saudara akan hidup di dalam Tuhan. Datang kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Kita akan mengulangi pujian ini. Saudara datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudara nggak perlu melihat kanan kiri saudara. Saudara nggak perlu tengok kanan kiri saudara. Ini adalah urusan pribadi saudara dengan Tuhan. Ini adalah urusan pribadi saudara dengan Tuhan. Ini adalah urusan hati saudara dengan Tuhan. Ketika saudara datang kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan. Walaupun kita sekarang ini hidup di padang gurun yang gersang, yang mungkin gak ada jalan keluar, tapi Tuhan mampu memberikan itu kepada saudara dan datang kepada Tuhan, saudara. Tuhan ada
Haleluya. Bukan kita lagi yang berjalan, tetapi ada Tuhan yang berjalan. Dia berkata, saudara, saudara perlu takut. Haleluya. Selalu ada jalan. Haleluya, haleluya. Di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Biarlah ku hidup selalu, biarlah ku hidup selalu, amin, di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini Tuhan, yang telah menegur kami, mengubah hati kami Tuhan, untuk kami bisa keluar, mampu keluar dan menang atas pencobaan. Bapa di dalam kerjaan surga, Engkau sangat mengetahui setiap anak-anak Tuhan yang sudah datang kepadamu pada saat ini. Engkau sangat mengetahui apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Biarlah jamahan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Terjadi kepada jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Terjadi kepada jemaat-jemaat Tuhan yang sudah datang berlutut meminta pertolongan dari Engkau, sehingga mereka pulang dari tempat ini. Mereka tidak pulang dengan sia-sia Tuhan, tetapi mereka membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selalu ada jalan, amin.